Saudara sekalian, puji Tuhan, saya berharap saudara semuanya di rumah sehat-sehat. Dan kalau bisa tolong banyak doa dan belajar firman Tuhan dan dengar morning sermon. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Berkatilah kami Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Supaya kami sungguh bisa terima firman Engkau yang menyampaikan, yang mendengarkan, kuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara sekalian, kita mau baca firman Tuhan hari ini di Yohanes 12 ayat 9 sampai 11. Apa yang terjadi yaitu Lazarus dibangkitkan. Silakan Joni. Yohanes 12 ayat 9 sampai 11. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Saudara sekalian, bahwa Yesus membangunkan Lazarus dia udah mati 4 hari. Dan sebenarnya orang Farisi ini, orang tokoh agama ini, mereka itu adalah figur utama yang hendak dilihat banyak orang yang sedang beribadah di Yerusalem. Mereka adalah seharusnya tokoh-tokoh yang luar biasa. Nah, kemungkinan besar mereka tidak melihat langsung bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Dan sehingga mereka penasaran untuk melihat keduanya. Bagaimana sih Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus? Mereka tahu Lazarus sudah meninggal 4 hari. Nah, mereka itu mau datang bukan mau mencari Tuhan, tapi penasaran. Nah, saudara sekalian, mereka ini hari ini menjadi tantangan besar bagi para iman kepala. Karena bukan hanya Yesus yang penyebab orang Yahudi menjadi percaya, tetapi juga Lazarus yang menjadi bukti otentik akan mujizat kebangkitan yang Yesus lakukan. Jadi karena itu hal itu terjadi dan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa wow, Tuhan begitu luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Dan iman-iman kepala adalah para iman dari golongan atas yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan agama, sosial, bahkan politik. Mereka orang berkuasa. Nah, apa yang terjadi? Mereka mantan imam besar yang melayani baik Allah dalam persembahan korban dan litur keagamaan lainnya. Mereka pintar sekali urusin agama ini, bagaimana sembahyang. Atau jika bukan demikian, mereka berasal dari keluarga yang memiliki peluang menjadi iman besar ataupun orang yang mempunyai posisi dan pandangan yang cukup besar di sana, cukup kaya. Nah, saya sering mengatakan bahwa agama, posisi Anda, kekayaan Anda tidak menjamin Anda ke surga. Hanya satu hal, yaitu marilah kita ingat, kita percaya Tuhan Yesus bukan karena agama. Sebelum saya bertobat jadi anak Tuhan, saya di agama lain. Banyak sekali prosedurnya. Oh, ini nggak boleh makan, itu nggak boleh makan. Jam sekian mau sembahyang, mau ini itu. Nah, itu kelihatannya man-made gitu loh, yang dibuat manusia. Kalau lihat orang mati harus mau cuci muka, soalnya kalau nggak bawang sial. Kalau di rumah duka orang mau tutup peti harus mau berbaling ke belakang supaya pantatnya dilihatin orang yang mati itu. Kalau nggak ntar ciong katanya bahwa sial itu bisa datang ke kamu. Dan segala-segalanya banyak sekali kekhawatiran yang dibuat manusia, pantang ini pantang ono, ya kan, nggak boleh makan daging ini, nggak boleh itu. Nah, itu agama. Tetapi hari ini kita mengatakan tentang juru selamat. Kita mengatakan Tuhan yang sanggup membangkitkan orang yang mati sudah 4 hari. Dan Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, inilah mujizat yang dahsyat. Inilah Tuhan kita yang tidak pernah berubah. Nah, saudara sekalian, berkenan mentaati hukum Taurat dan hidup takut akan Allah, seharusnya para iman kepala berada di baris depan menjadi teladan bagi para umat. Seharusnya mereka itu yang yes, we are the model. Kita ini adalah teladan. Tapi justru mereka itu terbalik. Mereka melihat begitu. Mereka mau membunuh Lazarus lagi dan juga Yesus. Nah, inilah manusia. Status sebagai iman kepala tidak membuat hati dan pikiran mereka jernih untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Posisi kita sebagai seorang pendeta, sebagai seorang wakil pendeta, sebagai seorang penginjil, kadangkala itu
tidak menjamin kita ke sorga. Saya mau ulangin. Tidak menjamin karena kita ini adalah pengurus di dalam satu organisasi. Kita adalah pendeta besar atau kecil. Tidak. Tapi kita harus mau hidup hati dan pikiran kita ini, ya. Kita mau ingat hidup dalam kebenaran. Kejahatan mereka tersembunyi di balik jubah keagamaan. Ingat baik-baik, hati mereka memendam nafsu kebencian bahkan terhadap orang yang tak bersalah. Mereka itu begitu benci sama Yesus. Mereka mau membunuh Yesus. Tapi mereka ada tokoh agama. Jadi saya sering mengatakan, kita tidak usah bela Yesus kita. Manusia, bagaimana kita membela Yesus kita? Bagaimana kita membela Tuhan kita? Kita ini lemah. Marilah kita menjadi pengikut Kristus yang hidup dalam apa? Ingat Pak Saudara, integritas, kesalehan, dan kasih. Saya senang sekali dengan kesalehan dan kasih. Integritas itu penting sekali. John Maxwell mengatakan, bahwa you cannot buy the integrity, but you have to earn it. Kamu tidak bisa membeli integritas itu, tapi kamu harus mau memenangkannya, membuktikannya, gitu loh. Nah, hari ini kita jadi anak Tuhan. Kalau kita masih memendam kebencian terhadap siapapun, malah kita bertekad untuk melepaskannya, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang rohani, orang yang takut akan Tuhan, bukan orang munafik yang terlihat rohani, padahal sesungguhnya tidak. Karena itu hiduplah dalam sikap takut akan Allah. Marilah kita ingat, my life is short. Aku mau hidup buat Tuhan. My life is short. Aku mau hidup menyenangkan Tuhan. My life is short. Saya mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ya, may God bless you. Ingat satu hal, integritas, hidup dalam integritas, kesalehan, dan kasih. 3 hal ini gampang sekali dikatakan, tapi susah sekali untuk kita melakukan, bukan? Tapi marilah kita minta Tuhan Yesus, biar kita menjadi seorang Kristen yang integritasnya tinggi. Dan kedua adalah kita mempunyai apa? Hati yang saleh. Dan juga kasih, mengasihi orang lain. Jangan kita egois. I mau, ini milik I. Nggak pernah kita memberi. Tuhan tidak mengindahkan. May God bless you. Mari kita berubah menjadi anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Tuhan, bentuklah kami supaya kami anak-anak Engkau bisa hidup di dalam integritas, kesalehan, dan kasih. Berikan kami kekuatan bisa menjadi terang dan garam, bukan seperti tokoh agama yang munafik. Tuhan, tolonglah kami. Kasihlah kami kesempatan supaya kami bisa berubah. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa.